Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang bisa dikatakan para mining yang sekarang baru sedih, beribu-ribu sedih karena Ethereum sudah nggak bisa di mining ya, karena sampai saat ini Ethereum adalah satu-satunya koin yang bisa di mining dan paling profit dulu. Nah sekarang Ethereum udah nggak bisa di mining, bisa dikatakan hampir semua koin kalau di mining itu nggak ada yang untung ya. Jadi saatnya teman-teman itu melakukan investing atau trading ya. Ini saya sarankan. Tapi kalau teman-teman mau nekat ya silahkan saja. Mungkin teman-teman dulu sudah profit banyak dan sekarang itu mau mining walaupun boncos. Nah ini saya tunjukkan ya ke teman-teman bahwasanya setelah apa itu namanya Ethereum itu sudah tidak bisa di mining, ternyata sangat-sangat menyedihkan teman-teman ya. Ini saya tunjukkan di mana ini. Bentar ya. Kenapa hilang? Terus capture. Nah, ini saya tunjukkan ke teman-teman. Saya mengecek di web2mine.com ya. Ini saya simulasikan menggunakan VGA 480 yang betul-betul hemat daya ya. Ada 6. Ini saya simulasi saja. Kemudian biaya listriknya 0,1 dolar. 0,1 dolar itu sekitar 1.400-an ya. 1.500 ya. Kita anggap 1.500 itu aja. Ya, kalau mungkin mau meyakinkan sekarang kan kita di Indonesia kan per KWH-nya kan 1.400. Oke, 09. 0,95. Nah, 0,095. Oke, kita akan simulasikan ini. Sekarang rupiah juga baru menyedihkan ya, 1 dolarnya 15.000. Oke, saya menggunakan 6 VGA 480 ini simulasi, kemudian biaya listriknya adalah 0,095 dolar per kWh, dihitung 1 kali 24 jam. Nah, rata-rata ternyata semuanya minus, teman-teman. Jadi semua koin, teman-teman mau mining apapun, Neoxa, Neshash, Ravencoin, Beam, kemudian Feathercoin, kemudian apa yang terkenal itu, Ver2Coin, kemudian apa Ethereum klasik, Ergo ada nggak ini Ergo? Ergo ya. Itu semuanya minus, teman-teman. Nah, ini minus ya. Per hari itu minus 0,87 kalau yang Neox Neox ya, koin Neox. Ini algoritmanya menggunakan Kapau. Raven Coin juga minus per harinya 0, berapa? 87 ini saya masukkan di sini. Terus sekitar 13.000. Ya, silakan teman-teman kalau mau mining, mau nekat mining, teman-teman membuang uang 14.000 per hari ya, silakan. Mining Neoxa. Kalau teman-teman tuh mining Ethereum klasik ya, minusnya 0,07 atau 11.000. Nah, intinya semua koin itu minus, teman-teman. Jadi nggak ada profitnya itu betul-betul minus. Ya, betul-betul minus. Kita kalau nggak percaya ini misalkan 0 ya. 0 kWh misalkan. Kita nggak bisa karena itu memang ada minimalnya, nggak bisa 0 ya. Kita cek profitnya 7 hari ya.
26. Ya intinya minus semua teman-teman. Nah, kalau teman-teman itu mau mining ya, teman-teman itu ternyata mining itu sebagai hobi, sebaiknya teman-teman jangan mining pakai VGA atau prosesor ya, karena semua koin sekarang kan baru ambiar semua. Nah, ada mining alternatif teman-teman. Teman-teman bisa apa ya namanya? Dengan mining Duino Coin. Kalau teman-teman itu betul-betul tergila-gila dengan mining ya. Kenapa kok Duino Coin? Karena Duino Coin ini hanya menggunakan apa mining menggunakan hemat energi ya, yaitu menggunakan microcontroller yang kurang lebih mungkin makan dayanya mungkin di bawah 1 watt ya. Ini saya tunjukkan saya mining Duino Coin, atau kita singkat saja ya, kita buat sepakatan Duko ya. Sudah beberapa hari itu saya mendapatkan 28,9 Duko ya, atau sekitar 0,0038 USD, atau sekitar berapa ini, kita coba cek, nggak seberapa dapatnya, Rp57 teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang tergila-gila mining, namanya hobi ya teman-teman, ini yang lebih logis teman-teman. Jadi ingat ya, ini bukan hitungannya orang holder, orang yang mencari keuntungan, tapi ini lebih ke arah hobi ya, karena sudah mining. Kalau teman-teman tuh mining yang koin yang kayak menggunakan VGA atau pressure itu sudah boncos semua, dan teman-teman itu memiliki hobi mining, nah yang paling logis tuh teman-teman mining koin Duino Coin ya. Teman-teman bisa mengakses di web ini. Nah, di sini teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa mengakses. Ini free teman-teman ya. Duino Coin. Jadi kok teman-teman bisa mining menggunakan smartphone, komputer, smart TV, router, wifi, microcontroller, single board komputer, Arduino board ESP8266 ya. Nah, teman-teman tinggal klik ini aja, get start. Jadi yang pertama sebenarnya teman-teman harus membuat wallet dulu, online wallet ya. Nah, ini gratis buat online walletnya. Kemudian kalau sudah membuat online wallet, teman-teman pastikan ini harus diverifikasi ya. Cara verifikasinya cukup mudah, cukup diklik yang ini. Ini sudah verifikasi ya. Saya bisa klik enggak ya? Ternyata nggak bisa ya. Diklik verifikasi, kemudian teman-teman masukkan saja apa namanya, teman-teman mining pakai apa, kemudian supaya segera di ACC itu teman disuruh mengupload foto sama kertas. Nah, untuk supaya nanti segera cepat di accept centang warna hijau itu ya, ini saya sarankan jangan moto alatnya doang ya, jangan moto alatnya seperti ini. Ya, jadi teman-teman, ini kenapa ini capture-nya kok malah enggak ya? Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, ini saya sarankan teman-teman memfoto seperti ini ya. Nah, fotonya alat teman-teman itu ditulis pakai kertas, username dari ini, dari wallet teman-teman ya. Kalau wallet saya namanya Joklin. Nah, ini adalah jumlah minersnya. Jadi saya menggunakan ESP8266. Nah, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mining menggunakan ESP8266. Nah, kalau teman-teman sudah selesai membuat walletnya, nah teman-teman
Jadi malah exchange dan lain nanti kita abaikan dulu ya untuk merupiahkan yang kita mining, karena kita akan membuat tutorial cara mining menggunakan microcontroller yang hemat daya gitu ya. Teman langsung klik get started ya, klik get start. Mungkin loadingnya agak lama teman-teman. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada tulisan yes I already have an account, no I need to create my wallet. Jadi tadi kan walletnya udah dibuat gitu ya. Kemudian teman-teman pilih ini aja, continue without login. Nah, sebenarnya Duino Coin ini bisa digunakan mining untuk PC, smartphone, feature phone, Raspberry Pi. Jadi feature phone itu nanti menggunakan browser yang penting support JavaScript ya. Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi ya. Nah, di sini saya sarankan teman-teman jangan mining menggunakan PC ya, karena nanti hasilnya tetap nggak terlalu banyak. Misalkan ini dapat hash rate-nya 32 MHz per second gitu ya. Nanti dapat koinnya tidak terlalu banyak, mungkin sama dengan ESP8266, karena saya pernah mencoba ya. Terus terang saya pernah mencoba mining menggunakan PC prosesor, itu ternyata dapatnya nggak terlalu banyak, mungkin bisa dikatakan jauh lebih besar pakai ESP8266 ini. Nah, 8266 ini kecepatan miningnya itu sekitar 30 sampai 39 kHz per second. Nah, kenapa kok komputer ini hash rate-nya tinggi tapi hasil Duko koinnya sedikit? Itu masalahnya difficulty-nya. Jadi kalau menggunakan komputer memang hash rate-nya tinggi tapi difficulty-nya juga otomatis kan naik. Jadi saya pernah ini menggunakan kecepatan 12 MHz per second, difficulty-nya itu sampai 95 kilo. Ya. Tapi kalau menggunakan ESP8266 itu kecepatannya cuma sedikit, mungkin 32 kHz gitu ya, kilohertz ya. Tetapi difficulty-nya hanya sekitar 3000 kilo, sehingga saya mendapatkan koin lebih banyak ESP8266 daripada menggunakan komputer. Nah, ini memang sudah didesain seperti itu teman-teman. Jadi Duino Coin itu memang didesain untuk hardware yang low low spec ya, sehingga memang Duino Coin ini digunakan untuk Arduino ya. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan ESP8266 ya. Nah, saya akan menggunakan 8266 dan ini saya sudah menerima paketnya ya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman menggunakan ESP8266 seperti yang saya gunakan nanti, teman-teman tinggal pilih klik select. Nah, setelah dipilih select, nah teman-teman itu menggunakan yang mana sistem operasinya, Windows berapa, Windows 7 atau Windows 10. Nah, misalkan teman-teman Windows 7, silakan teman-teman download Arduino IDE for 7 ya. Teman-teman saya sarankan download di sini, silahkan di-download. Setelah di-download teman-teman install ya. Setelah diinstal nanti akan ada ikon seperti ini teman, Arduino. Nah, setelah diinstal teman harus mengikuti ini. Jadi yang pertama teman-teman buka Arduino-nya. Karena ini nanti digunakan untuk ngeflash apa namanya, ESP8266 ya. Jadi ikuti langkahnya. Yang pertama itu masuk ke additional board manager. Jadi di mana ini nanti? Klik file on the top, file, preference. Nah, teman-teman additional board manager ini ya, teman-teman copy aja ini JSON ini, copy kemudian teman-teman paste. Nah, kalau sudah dipaste klik OK. Pastikan komputer teman-teman connect ke internet karena kita akan mendownload plugin yang dibutuhkan untuk memflash ESP8266 ya. Ingat ya, di sini saya mencontohkan pakai ESP8266 karena barang ini murah banget,
teman-teman bisa membeli di TikTok saya nanti ya, di TikTok shop saya, harganya nggak terlalu mahal. Kemudian teman-teman mencari mana ini, aduh, di sini sudah ada gambarnya teman-teman ya. Teman-teman klik tool on the top of the program, tool, kemudian hover on the bird, tool, kemudian pilih, aduh apa ini ya, tool board. Nah ini tool, pilih ya, pilih board ini, kemudian board manager. Nah teman-teman ketikkan ini ya, search ESP8266. Jadi mungkin video ini panjang banget teman-teman. Nah ini kalau sudah, cari versi yang paling tinggi ya, kemudian klik install ya. Setelah teman-teman install ya, ini sebenarnya sudah saya install tapi kenapa saya klik ya. Oke, kita harus menunggu ini sampai selesai dulu. Lama ini, sebentar ya, saya pause dulu. Ini sudah terinstall teman-teman. Nah kalau sudah terinstall, maka plugin untuk ngeflash ESP8266 itu sudah beres. Nah selanjutnya teman-teman itu harus menginstal Arduino JSON. Nah itu di bagian top of the program include library file ya. Jadi di sini sudah ada gambarnya teman-teman ya, gambar GIF ini ya kayaknya. Pilih sketch, kemudian apa? Sketch, klik the manage library. Sini nggak ada manage library. Nah kita lihat tampilan videonya dulu. Library, kemudian teman-teman pilih ini ya, manage library. Nah di manage library ini teman-teman cari ini Arduino JSON. Ini harus ada karena kalau nggak ada nggak bisa memflash nanti ya, agak lambat. Paste aja di sini Arduino JSON. Nah ini Arduino JSON, di sini sudah saya install. Cari versi yang paling tinggi ya teman-teman, kemudian klik install. Ini sudah terinstall. Nah kalau sudah, berarti sudah beres. Nah setelah itu teman-teman buat coding. Nah coding ini username itu adalah username wallet kita ya. Wallet kita ini saya sudah membuat ya, wallet.arduino coin. Kalau belum punya silahkan teman-teman buat, dan pastikan ini sudah di verified. Sudah saya sampaikan tadi cara verifiednya. Kalau belum nanti tanda silang itu nggak apa-apa, masih tetap bisa digunakan, tapi segera di verified karena kalau tidak nanti di blok ya. Ini Joclyn, ini di kosongnya aja, miner name kosongnya aja, kemudian wifi network name ya, wifi network name nanti karena kita menggunakan ESP8266 yang di dalamnya sudah ada include wifi-nya, maka teman-teman cari wifi teman-teman. Jadi kebetulan wifi saya misalkan namanya ini ya, Joko, kemudian password wifi-nya apa, misalkan Supra misalkan ya, ini password wifi-nya. Kemudian di sini teman-teman nggak usah mengenable web dashboard ini nanti karena bisa mengurangi performanya atau kecepatan mainnya rendah. Cukup centang ini dua ini ya, use faster clock mode dan use onboard status light. Dan kalau sudah your custom miner code di download, teman-teman simpan. Nah kalau sudah simpan, inilah yang nanti kita gunakan untuk flash, untuk ngeflash gitu ya. Nah oke, kalau sudah teman-teman, peralatan apa yang dibutuhkan ya? Yang pertama. Oke.
Yang pertama saya akan unboxing dulu. Jadi ini adalah barang yang dapat kiriman dari toko online ya, saya beli. Jadi yang pertama di sini adalah konverter DC step down ya, menggunakan LM 25 2596 DC to DC. Ini step down ya. Nanti kita akan buat tegangannya, inputnya berapapun masuk, nanti outputnya menjadi 3,3 volt. Oke, ini penting karena ISP 8236 itu tegangannya bukan 5 volt tapi 3,2 volt. Oke, nah kita akan buka. Kita bukanya cara barbar aja ya. Jadi saya ulangi lagi teman, bahwa ini hanya para hobi mining saja. Bagi yang bukan hobi silahkan teman-teman beli aja koin Duino-nya itu ya. Oke, yang pertama saya beli ISP 8266 itu seperti ini. Ini yang paling murah teman-teman. Ini bisa digunakan untuk mining ya. Ini ya. Nah, ini bentuknya. Dan belakangnya ada soketnya seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya 6 ini. Kenapa kok di hanya 3 aja? Wah, ini kurang. Banyak. Terus ini saya beli soket seperti ini, teman. Nanti saya gunakan untuk nempel seperti ini. Nah, nanti buat seperti ini. Jadi nanti yang saya solder yang ini, teman. Kita tak potong nanti. Itu mungkin nggak dipotong nggak apa-apa, nanti jadikan satu seperti ini kan bisa. Gini nanti ya. Oke, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kayaknya saya itu beli 6. Wah, ini. Oke, nanti saya akan sampaikan di video ya kalau kirimannya kurang 1. Oke, kalau sudah teman-teman, nah mungkin ini cara ngeflashnya ya. Jadi teman-teman kalau pengen ngeflash yang versi ini memang ada cara khususnya teman-teman. Oke. Nah, saya menggunakan ini USB to ISP ya. Teman-teman bisa beli di toko saya juga, harganya murah, dan ini sudah saya modifikasi. Jadi harus dikasih tombol seperti ini, teman. Kalau tidak bisa. Ini ya saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan videonya di sini supaya nanti teman-teman bisa jelas nontonnya. Oke, ini ya. Di kaki mana aja. Oke, ini saya cari posisi yang enak gitu ya. Kayaknya agak kesulitan ya teman. Gini aja, pakai ini, kayaknya bisa. Jadi di sini ada kaki dari yang bawah ini, 1 ini saya solder, 2, 3 ini saya solder yang di sini. Oke ya, kelihatan ya. Nah, harus seperti ini. Nah, cara memflashnya cukup mudah. Jadi posisikan ini kan ISP berapa ini?
8236 ya. Jadi ISP-nya itu sebenarnya ada banyak macam teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan ISP. Nah, teman bisa menggunakan yang ini. Mana ya? Nah, bisa menggunakan yang ini. Kalau yang ini, nah bisa menggunakan yang ini teman. Kalau yang ini teman-teman nggak perlu menggunakan ini, menggunakan USB itu ESP tadi ya, tinggal colok aja. Bisa menggunakan ini teman perlu menggunakan flash ya, seperti yang saya tunjukkan tadi. Kemudian yang ini juga sama. Jadi intinya teman-teman nggak usah lihat fisiknya, tapi teman-teman lihat chipnya. Kalau menggunakan ISP8266 nanti hasilnya sama hash rate-nya ya. Jadi di sini saya beli yang paling murah aja, menggunakan ini ya, tanpa casing, harganya murah. Cara ngeflashnya cukup dipasang di sini, kemudian ditempel di sini teman. Nah setelah ditempel di sini teman-teman, nah teman-teman menggunakan USB. Sebentar, ini bisakah ini ditarik untuk membuat video? Nah seperti ini. Pastikan teman-teman sudah menginstal ya, menginstal drivernya ya. Ini saya geser di sini. Oke. Jadi ini saya tancapkan di sini teman-teman, boleh di sini juga bisa. Nah, pastikan ini ditekan dulu teman. Jadi ini harus ditekan tombolnya. Ditekan seperti ini baru ditancap. Nah, kemudian dilepas. Nah, kalau sudah dilepas, lampunya menyala ini teman-teman. Jadi perhatikan lampu ISP-nya menyala merah. Ini ya, ini menandakan siap di flash. Oke. Kita akan coba flash. Yang pertama, pastikan kita harus tahu dulu USB-nya itu di menggunakan COM berapa. Jadi di sini ya, ini USB serial CH340 di COM 5 ya. Nah, kemudian di Arduino-nya kita buka dulu file open. Nah, ini adalah ISP saya. Di open ya. Nah, di open pilih tool, kemudian pilih board ini, kemudian pilih yang ISP 8266, banyak macam teman-teman, pilih yang ini aja, generic ISP. Nah, di sini saya akan tampilkan video camnya supaya nanti teman-teman bisa nonton ya, melihat. Ini di mana ini kok nggak kelihatan? Oke. Ini ya teman-teman. Nah, ini adalah alatnya ini teman-teman yang mau saya flash. Kemudian tadi pilih ini, pilih generik ya. Kemudian pilih COM-nya, COM 5. Kemudian tekan ini, upload. Tekan klik, teman-teman tunggu aja progresnya. Progresnya. Oke, ini saya kasih atas saja. Dan nanti kelihatan progresnya. Sabar teman-teman, karena mungkin prosesnya cukup lama. Ya, jadi ini baru compiling sketch. Nah, ini baru proses. Jadi gini intinya teman-teman. Jadi banyak orang yang beli model seperti ini, saya juga punya. Modelnya seperti ini ya. Ini pun bisa, tapi Lolin ini lebih mahal harganya ya.
lebih mahal. Jadi saya cari alternatif yang menggunakan ini. Dan ini itu juga sudah saya gunakan untuk mining ya. Nah, untuk mining ini panas banget ini PSU-nya. Jadi ini miningnya 1 2 3 4 dan ini panas. Nah, ini yang sudah siap mining ya. Ini saya tunjukkan. Oke, ini compilingnya agak lama. Jadi ini hash rate-nya sama teman-teman ya. Hash rate-nya sama hasilnya sekitar 37 ya dapatnya. Cuma ini chipnya panas, hanya saja ini nggak ada pendinginnya, makanya ini harganya jauh lebih murah teman-teman. Betul-betul murah meriah, teman-teman bisa membeli di akun TikTok saya ya. Ya, ini memang tidak saya jual di marketplace Tokopedia ya, karena saya salah satunya pengen mengembangkan di TikTok ya. Oke, silakan aja teman-teman bisa beli ya. Teman-teman bisa beli 1 biji bisa, 2 biji bisa, 3 biji monggo ya. Nah, di sini proses ini ada waiting at, nah ini ada 10%. Nah, kalau seperti ini berarti bisa di flash ya. Ingat teman-teman ya, belakangnya harus ada ininya, harus ada switchnya. Karena kalau tidak, teman-teman pasti nggak akan bisa nge-flash. Nah, di sini muncul tulisan ini ya. Ini saya perbesar aja ini. Nah, ini hash of data verified, head resetting via RTS pin. Lepas saja teman, karena kita nggak ada tombol reset. Colokkan lagi di tempat yang sama. Kemudian kita cek di bagian tool serial monitor. Pastikan di sini teman-teman pilih 5 ini ya. Berapa ini? 1 2 500.000 baud ya. Nah, di sini ada tulisan connect ya. Connect. Ini sudah ask for a new job for user Joclyn. Kita tunggu apakah bisa mining ya. Ini kedip warna birunya. Restart ISP, connect to Joko WiFi, oke. Batching mining not from record in is connect to the DNS server. Ini sepertinya internetnya putus, Pak ya. Sudah reset job. Harusnya, nah dapat teman-teman connect ya. Dapatnya 37. Ini ya teman-teman, mantap, mantap, mantap. Bisa ya, dapatnya 37-38 hash rate. Lumayan kan, kenceng ya, kenceng. Artinya ini sudah beres ya. Kita akan nge-flash satunya lagi. Kita flash lagi. Kita tekan lagi di sini teman. Kita tekan. Kita tekan. Tak. Kemudian masukkan di sini. Setelah itu kita lepas tombolnya. Nah, kalau sudah, kita kembali ke semula tadi teman-teman. Untuk apa? Nge-flash ulang. Jadi nggak usah apa namanya, nyeting-nyeting lagi ya, langsung di-upload aja. Oke, ini mungkin durasinya panjang banget teman-teman, karena saya nge-flashnya itu ada 5 ya. Ini harusnya saya itu belinya 6 teman-teman, tapi kok dikasih 5 ya. Itu yang cukup menyakitkan bagi saya. Menyakitkan. Oke. Oke, ini sudah bisa masuk ya ini ya. 30% dan seterusnya 40, 45, 65, 70, 75, 80, 85%, 90%, 100%. Oke, beres. Kita lepas. Untuk ngeceknya kita nggak usah ini, nggak usah tekan ini, langsung ditekan aja sini, masukkan. Kemudian kita cek di tool serial monitor. Oke, kita cek speednya berapa teman-teman. Tuh tadi
Pak Dewek ora ya nunen. Yang sudah saya flash tadi di mana ya? Oh ini. Yang sudah saya flash, saya lupa. Oke, ini dapat 35 kHz per second ya. Oke, mantap. Ini bisa intinya kita lepas. Kita nge-flash satunya lagi, teman-teman. Ini ya, kita pasang di sini. Set. Sama, kita tekan di ini. Tek. Kemudian kita tancapkan. Kemudian kita lepas. Selanjutnya kita akan upload lagi tekan ini. Tek. Demikian seterusnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu punya 100 ISP ya tinggal nge-flash satu-satu aja. Jadi harusnya ini saya beli PCB lubang ya teman-teman, tapi saya males buang-buang duit, gunakan ini aja. Jadi kalau rapi menggunakan itu sebenarnya. Oke, 90, 95, 100. Oke, beres. Kita lepas. Kita tancapkan lagi. Kita menggunakan serial monitor tadi, teman-teman. Kita clear. Resave job. Nah, berarti kalau resave job ini berarti udah connect WiFi ya. Kemudian harusnya dapat hash rate-nya udah masuk harusnya. Cuma ini error kacau ini kenapa ini? Clear ya. Connect to Joko WiFi. Oke. Fetching meaning not from. Oke, connect. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau listriknya putus atau internetnya tiba-tiba putus, nanti connect sendiri ya. Jadi dia akan selalu merunning apa namanya meaningnya ini. Oke, kecepatannya dapat 36,75 kHz. Jadi setiap mesin memang beda-beda. Kita lepas. Oke, kita lepas, kita singkirkan, kita nge-flash satu lagi. Nih. Tempel seperti ini ya posisinya ya. Kemudian ini harus ditekan tombolnya ini. Tekan. Kemudian tancapkan bro. Kemudian dilepas switchnya. Saya ulangi lagi ya. Ditekan, kemudian tancapkan, kemudian dilepas switchnya. Oke, siap flash. Kalau nggak ada tombol ini nggak bisa di flash teman-teman. Langsung flash. Jadi sebenarnya mau saya buat yang rapi itu ya, tapi kayaknya nggak ada waktu ya untuk membuat rapi. Dia harusnya pakai PCB itu, PCB yang lubang tuh ya teman-teman. Karena ini hanya hobi dan hanya untuk membuat konten saja. Dan intinya gini, kita meminimalkan modal ya. Jadi jangan terlalu mengeluarkan modal yang terlalu banyak. Ini sudah berapa nih? 70%. Ya, intinya kita meminimalkan modal.
Oke, ini sudah selesai. Kita lepas, colok lagi. Kita close ini. Tuh, share monitor. Semudah itu teman-teman. Jadi saya nge-flash dapat berapa ini? 5 itu cuma berapa menit ya? Nggak terlalu lama menitnya. Oke, ini langsung connect. Ya, pastikan teman-teman pakai WiFi ya. WiFi-nya normal, tahu username, tahu SSID-nya dan password WiFi-nya. Modal seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa cari duit ya. Walaupun dapatnya cuma perharinya 25 perak. Jadi ada yang bilang lebih baik beli. Ya, ada benernya juga lebih baik beli. Tapi kan namanya hobi itu kan tidak bisa diomongkan dengan kata-kata gitu ya. Hobi itu membuat orang tidak logis. Orang melihat yang bukan hobinya itu tidak logis ya. Contohnya yang hobi mancing, coba. Saya itu nggak seneng mancing, tapi aneh saja saya melihat orang mancing itu bisa berdiam diri lama banget, walaupun nggak dapat ikan. Ya, itu namanya hobi, teman. Nah, ini ya, dapatnya 35,66. Dapatnya 35. Jadi speednya itu di rentang 34 sampai 39 ya. Kita lepas, ini udah beres. Kita nge-flash lagi yang ini, yang terakhir. Ya, kita tekan ini. Kemudian kita tancapkan. Kemudian kita lepas tombolnya. Tek. Mantap. Kita akan nge-flash lagi. Mana ya? Ini ya. Beres ya. Kita tinggal tunggu. Nah, kita tinggal merakit teman-teman sambil kita menunggu flashingnya itu. Jadi caranya merakitnya seperti ini teman-teman. Jadi saya gabungkan ini. Ini saya tempel di sini teman-teman. Ini kemudian nah gini, tanpa PCB lubang sih, tapi sebenarnya kurang bagus juga. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Jadi kita tempel di sini, kita tempel lagi di sini. Nah, tempel lagi di sini, kan mantap. Oke, ini sudah selesai, kita lepas. Kita tancapkan lagi. Set. Oke, kita akan cek menggunakan serial monitor tadi. Kita menggunakan kom berapa ya tadi? Oh, nggak detect. Sebentar. Nggak detect. Apakah rusak? Nggak detect komnya. Oke, sepertinya ini rusak nih ya. Oh, USB-nya ini yang bermasalah. Ininya ya. Ini dapat COM 4. Oke, kita akan share monitor. Oke, teman-teman. Sepertinya ini sudah beres. Kita cek. Oke,
connect ke pool. Mantap. Oke, jadi yang perlu di Oke, nanti aja. Oke, ini sepertinya internetnya bermasalah. Oh, oh, ini sudah dapat job. Oke, dapatnya 36,1 kHz. Nah, oke, berarti flashnya sudah berhasil semua teman-teman. Jadi kita akan cabut. Setelah kita cabut, kita akan pasang di sini, teman-teman. Nah, kita nanti tinggal rakit. Nah, kita siapkan solder. Kita akan tancapkan dulu soldernya. Kemudian kita cari dulu ya, kita cari dulu pin ya. Pin ISP 83. Nah, ini kita dapat pinnya. Jadi yang kita butuhkan hanya VCC, kemudian ground, sama chip enable ini ya. Jadi yang kita butuhkan nomor 8 mana ini? Oke, berarti sebentar. Oke, posisinya gini. Kayak ini saya perlihatkan saja posisi. Jadi teman-teman memahami. Oke ya, jadi posisinya buat seperti ini. Jadi plusnya itu yang ini teman-teman. Nah, ini berarti kita bengkokkan ini. Set. Terus chip enable-nya yang ini. Set. Satu, jadi yang ini chip enable. Di chip enable nanti di VCC kan ya. Jadi yang ini teman-teman. Jadi yang ini dan chip 8 dan 4 ini nanti dihubung singkat. Karena kalau tidak ini chipnya tidak jalan nanti. Oke ya, ini 1 2. Jadi mudah ini ya untuk buatnya. Oke. Ini dinaikkan. 1 2. Ini. Kemudian ini ya. Nah, 1 2 1 2 gitu. Oke, nah ini sudah. Ini nanti dapat plus teman-teman sesuai dengan gambar yang ini ya. Gambar yang ini kita akan pindah ke scene yang jauh lebih mantap, semoga teman-teman kelihatan. Oke, kita langsung solder teman-teman. Kita langsung solder. Sebenarnya kita cari kabel dulu teman-teman. Oke, di sini saya menggunakan kabel ini aja. Oke ya. Jadi kita ukur. Ya kelihatan enggak ini? Coba.
coba saja kelihatan. Oke, jadi solder dulu. Oke. Oke, jadi ada yang belum dinaikkan. Mana ini? Ini. Ini. Belum naik. Oke. Terus. Oke, ini ya. Oke, kita solder lagi. Oke, ini tadi terbalik. Kemudian sekarang yang ground. Kita lihat, kita kembali ke scene ini. Groundnya berarti di mana itu teman? Oke, groundnya di sini. Oke, ketemu. Jadi groundnya itu di pinggir sini teman. Nah. Oke, ini kita belokkan gini aja. Nah, kalau teman-teman beli di toko saya, semuanya sudah saya tes ya. Semuanya sudah saya tes. Saya flash. Sudah jalan running semua. Di monggo kalau teman-teman berminat untuk membeli. Nah, ini ya. Kita akan menggunakan oke, jadi kita akan solder. Jadi sebenarnya ini masih bisa ditambah ya, itu nanti saya beli lagi ininya. Oke, oke, ini sini, sini. Oke, itu kita solder lagi teman-teman. Nah, jadi saya membuat ini sekalian gunakan untuk tes alat ya, alat Arduino Coin yang saya jual. Tapi intinya teman-teman bisa membeli di toko lain saya ya. Oke. Kemudian kita tinggal potong ini. Kita tinggal potong sesuai ukurannya. Nah, seperti ini.
Nah, sebenarnya langsung dipasang ke power aja bisa ya. Jadi ini saya akan menggunakan ini pun sebenarnya juga bisa. Ini cukup panas sih. Tapi kita coba tambahi lagi. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini nanti. Menggunakan ini nanti ini di set ke tegangan 3,3 volt ya. Jadi ini wajib menggunakan tegangan 3,3 volt. Oke. Oke. Nah, kita akan tes menggunakan ini dulu. Jadi di sini itu ada ground. Nah, groundnya yang biru kan. Ada ground. Jadi ini hanya diambil powernya saja ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah melihat rangkaian yang kelihatannya keren. Tapi di sini saya hanya menggunakan PSU-nya saja yang 3 volt. Apakah kuat untuk mining sejumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 9. Ini itu biru itu saya kasih ground. Jangan sampai terbalik karena terbalik bisa rusak. Terus yang ini itu plus. Oke, ini saya jelaskan ya teman-teman. Jadi kenapa buat seperti ini? Nggak usah membeli PCB lagi, PCB lubang. Sebenarnya pakai PCB lubang juga bisa lebih bagus, lebih rapi gitu ya. Tapi di sini saya akan menghemat biaya. Ya maklum ini hanya hobi aja ya. Nanti kan di satu sisi di sini nanti bisa saya lepas teman-teman ya. Kalau misalkan nanti apa ini mau digunakan untuk pemrograman IoT, tinggal dilepas ini aja. Kalau mau digunakan lagi untuk tinggal di flash lagi untuk ditempel gitu ya. Untuk digunakan mining. Oke, kita akan cek lagi di sini apakah ini sudah benar. Yang penting adalah yang digunakan kalau sudah di flash itu hanya tegangan doang ya. Jadi ini oke, ini posisinya. Jadi VCC ini ya teman-teman, VCC ini dengan chip enable itu harus dihubungkan atau di high ya. Oke, di sini saya cek kalau yang ini untuk plus enable ya, plus enable oke. Plus enable sudah. Setelah itu kita gunakan groundingnya itu yang ini. Oke, berarti yang ini grounding. Jadi yang paling akhir ini grounding ya. Grounding. Oke, kita akan coba on kan. Oke, ini kita apa yang lepas? Kenapa kau lepas, say? Harus disolder ulang kalau lepas. Oke, yang lepas ini adalah 3 volt. Kita pasang beres. Oke, saya agak ngeri juga ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 5 ya, 6 7 8 9 ISP. Ini apakah bonjrot? Ini grounding. Oke, kita langsung colok aja ya. Bismillah. Semoga saja tidak rusak IC-nya ini. Oke, kita pindah SIM-nya. SIM-nya 2 ya, nggak salah. Oke, kita colok. Bismillah. Tek. Wah, nyala semua teman-teman. Ini ya, nyala semua merah. Ini baru terhubung.
Cuma yang ini kenapa nggak nyala ini ya, nggak kuat apa ya. Kita cek Duino koinnya apakah masih mining. Wow, panas banget, PSU nya panas sekali. Sepertinya ini terlalu agresif ini ya. Oke, ini kayaknya nggak mampu kalau pakai ini, kita lepas saja. Kayaknya terlalu over. Kasihan ini ya. Bisa sih, tapi yang ini nggak, malah nggak bisa mining. Oke. Oke, ini kita akan colokkan. Nah, ini bisa ya. Tadi digunakan ini nggak kuat ya, voltasenya nggak drop. Oke, ini biarlah ini mining sendiri, tidak usah kita ganggu. Nah, sekarang kita akan mengeset tegangannya ini teman. Jadi kita harus kasih tegangan input. Kita akan cari kabel. Oke, saya sedang mengecek ini apakah bisa mining ya. Tadi kan sempat saya matikan. Oke ya. Oke, ini saya pause dulu videonya. Saya akan cari PSU ya. Saya cari PSU. Oke, teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Di sini saya akan menggunakan ini. Ini step down ya. Jadi ini kita input plus itu kita buat menggunakan biru. Ya, kita solder dulu teman-teman. Oke, kalau udah disolder, sekarang yang minus. Plus, minus. Oke ya, beres ya. Plus dan minus sudah kita pasang. Dan ini sebagai inputnya dikasih tegangan berapapun nggak ada masalah ya. Kita akan tes menggunakan tegangan berapa ya. Aduh, kita ribet. Untuk cari tegangannya ya teman-teman. Oke, kita bingung. Ini kita akan mencoba menggunakan PSU apa ini. Belum saya siapkan dari tadi masalahnya ya. Oke, kita harus korbankan salah satu ini ya. Tapi mana-mana nih? Ada nggak sih kabel yang kurang bagus? Bentar ya.
Oke teman-teman, ternyata kita ganti skenario ya. Kita ganti skenario, atau kita tidak menggunakan kabel ini. Oke, kita akan resolder ulang. Kita menggunakan adapter ini teman-teman. Ini adapter CCTV 12 volt dengan 2 ampere arusnya. Ini sudah kuat. Ini mampu 3 ampere. Jadi aman lah. Oke ya. Kucingnya mengganggu apa, kita solder teman-teman. Oke, kita ground ya, jangan sampai terbalik karena nanti bisa rusak. Cuma sebenarnya di sini udah ada pengamannya ya teman, ada dioda pengamannya, terbalik aman sebenarnya, tapi ya jangan sampai terbalik lah. Mosok kita tukang nyolder, tukang elektronik ya, itu sampai salah. Ada yang ngebul. Oke, jadi teman-teman ini saya sarankan bagi yang profesional ya, atau berpengalaman dengan solder menyolder. Oke, selanjutnya ini minus plus, kita akan coba. Oke, ini menyala ya. Menyala, tapi tegangannya berapa? Kita belum tahu nih. Nah, kita menggunakan avometer. Nah, meternya ya digital ya teman-teman. Oke, kita cek kehangat, tegangan inputnya berapa itu, 12,3, tegangan outputnya 11,7. Oke, kita akan putar ini gimana ya, jadi untuk 11,7 kita putar sampai tegangannya turunnya berapa ini, agak kemeng ini motornya. Oh, tapi gini ya, kayak tegangannya itu turun. Kita putar dan mendapatkan tegangan 3,3 volt.
Oke, tegangannya segini teman harusnya 3, bentar ya, ini. Nah, tegangannya ini udah dapat 3,29. Oke, nggak apa-apa, 3,29. Oke, kita solder, jadi yang plus dapat plus, yang minus dapat minus. Jadi ini bisa sampai 3 ampere teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Betul-betul mantap ini step down-nya. Oke ya, berarti ini minus. Ini plus. Oke, kita akan tes. Semoga saja bisa running ya. Bismillahirrahmanirrahim, tidak meledak. Set, wes, mantap. Oke ya, ini bisa menyala. Kita cek tegangannya apakah terjadi dropping. Wah, dropping. Drop tegangannya masuk. Itu kan 0 ya. Tiga koma 29, mantap. Stabil lur. Mantap banget ini. Tidak terlalu panas. Karena memang arusnya ini kecil, teman-teman. Nah, kita cek ya, kita cek di sini, kita cek. Kita perbesar. Apakah tambah? Nah, ini kedip-kedip, ini kedip-kedip ya. Kedip biru. Kalau ditekan ini agak hangat, berarti bisa. Nah. Jadi gini teman-teman. Nah, tambah. Jadi intinya saya memiliki berapa ESP ini? 8 ya. 1 2 3 4 5 9 ESP 8266. Jadi yang masuk baru 5. Kita tunggu. Oke, kita ini kondisi mining. Nah, nanti kita cek tegangan kondisi miningnya berapa. Jadi kalau sudah masuk semua teman-teman. Jadi kalau saya cek ini agak hangat. Ya. Cukup hangat. Ini harusnya ada pendinginnya sih, tapi nggak apa-apa, harganya murah juga. Ya, kita cek tegangannya apakah. Bentar ya. Kondisi mining 3,29 masih aman, mantap. Oke, hangat, 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 hangat. Jadi saya ngeceknya seperti ini, pakai tangan aja. Kalau hangat tuh biasanya ini sudah 5 yang masuk teman-teman. Tambah hendak ini, apakah wifi saya itu kuat? Di totalnya itu dapat 36 ya, 36 hash rate rata-rata, 31 duko ya per harinya. Wah, 6 tambah lagi udah 6 ya. Ini miner saya udah 8 masuk, kurang 1 lagi.
Jadi memang agak lama teman-teman masuknya. Jadi intinya ini bisa running. Alhamdulillah, mantap jiwa, mempesona. Wah, mantap jiwa, mempesona. Nah, ini ya, bisa running. Udah 8 yang masuk. Terus pakai bulk ini, tegangan ini. Jadi ini betul-betul saya tidak menggunakan PCB lubang teman-teman. Jadi saya menggunakan apa yang sudah ada saja. Ya, saya masih menunggu satu lagi. Oke, sambil menunggu yang satu lagi teman, 1 2 3 4 5 6. Wah, malah tambah 11. Ini keliru. Ini nanti akan dikoreksi sendiri. Ini kayaknya sampai 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 9 Arduino. 9 ESP 82 8266. Nah, ini akan dikoreksi sendiri nanti. Speed yang saya dapat sekitar 402 kHz ya. Jadi perharinya sekitar dapat 17 buku. Oke, ini masih disesuaikan teman-teman. Oke, jadi intinya gini. Yang pertama, jika teman-teman itu mau mining menggunakan ESP8266 yang versi murah meriah itu seperti ini, teman-teman syaratnya harus memiliki USB to ESP seperti ini ya. Cara ngeflashnya sudah saya terangkan tadi, dan wajib teman-teman menambahkan saklar ini ya, saklar switch on micro switch itu di kaki sini ya, ini kaki ini dan kaki ini ya. Setelah itu ngeflashnya harus ditekan dulu baru dimasukkan, kemudian dilepas baru flashing menggunakan Arduino, aplikasi Arduino. Kemudian ESP8266 ini adalah termasuk microcontroller, juga bisa digunakan untuk IoT. Jadi kalau teman-teman itu telaten, ini sebenarnya sudah ada kaki-kaki bisa digunakan untuk input output ya, selain teman-teman menggunakan ini. Oke, ini saya jelaskan supaya teman-teman paham bahwasanya chip ini loh intinya. Jadi di dalam kotak ini yang keren ini ya, kelihatan keren ini, itu di dalamnya hanya ada ini teman, ESP8266 ini sama persis, ini dan ini dalamnya itu sama persis, hanya saja di sini dikemas lebih rapi, dikasih pendingin sehingga panasnya bisa mengalir. Nah, kemudian ini input outputnya sebenarnya juga sama. Kalau teman-teman telaten itu mencari kakinya, ini juga sama. Ini hanya saja dibuat PCB seperti ini sehingga lebih mudah untuk nyoldernya ya, gitu ya. Terus ini ya, ini ada CH, ini sebenarnya itu sama isinya ini ya, sama dengan ini. Nah, makanya teman-teman jangan kaget kalau teman-teman beli yang seperti ini itu harganya lebih mahal karena di sini sudah termasuk flashingnya ini gitu loh. Nah, kalau yang ini itu flashingnya tidak dipasang, makanya harganya jauh lebih murah dan tegangan step down-nya juga nggak ada. Jadi harganya jelas ini jauh lebih mahal. Nah, tapi kalau yang ini teman-teman harganya jauh lebih murah ya, karena di sini step down-nya nggak ada. Teman-teman harus membeli step down ini 3 ampere. Teman-teman bisa merakit itu mungkin sampai seratusan ya, 100 biji seperti ini kayaknya masih kuat ini ya, masih ngangkat versi murahnya. Dan pastikan teman-teman itu di bagian chip enable-nya harus dihubungkan ke VCC ya, karena kalau nggak dihubungkan ini maka sama dengan off. Loh, ini kok mati, apa itu mati? Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman, cara teman-teman kalau mau mining
Kenapa MACD? Apakah tegangannya over 3,2 masih aman? Mungkin WV-nya itu ya. Jadi pastikan WV-nya juga bisa menghubungkan sampai 100 klien teman-teman ya. Jadi WV-nya juga harus cari yang bagus teman-teman. Jangan WV yang murah-murahan itu ya. Oke, jadi intinya kalau teman-teman mau mining menggunakan hemat daya, yaitu menggunakan ISP 8266 ya, atau ISP 32 itu juga sama. Teman-teman bisa menggunakan alternatif yang ini ya. Gak usah pakai PCB, pakai ini aja keren ya. Kemudian pakai bulk ini untuk menurunkan tegangannya menjadi 3,3. Ini inputnya mau 12 volt, mau 5 volt tuh abaikan. Nah, ini tegangan outputnya ini diatur. Nah, ini nggak tahu kenapa ini kok ngilang. Wah, muncul lagi. Ini mungkin gara-gara kesenggol ya. Tadi ada kucing masalah. Oke, intinya dengan ini masih ngoreksi teman-teman, karena barangnya kan hanya harusnya 9 tapi keluarnya malah sampai berapa itu tadi 9. Intinya speednya sekitar 37 dikali 9 ya, harusnya dapatnya 37 dikali 9 itu hash rate nya sekitar 33 ya, 33 kHz per second. Tapi ini contohnya saja, ini baru 7 yang masuk, dapat 260. Nanti dapat berapa duko, kita tunggu ini kalkulasi totalnya ya dalam satu hari dapatnya berapa. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Jadi bagi yang suka mining, halo para miners, teman-teman bisa menggunakan alternatif ini, menggunakan ISP 8266 ya. Saya ulangi lagi, teman-teman bisa membeli ISP ini di toko online saya ya, di TikTok Shop ya. Harganya terjangkau. Jadi saya nanti akan saya siapkan seluruh komponen-komponen yang digunakan ini ya. Silakan nanti teman-teman coba pesan ya buat saya. Kemudian gini teman-teman, apa ya yang saya sampaikan, teman-teman bisa berkreasi sendiri ya, misalkan berkreasi sendiri. Jadi peralatannya seperti ini. Jadi ini cukup beli satu teman-teman untuk nge-flash. Kemudian kalau teman-teman nanti, Bang bisa nggak di flashkan, mohon maaf saya tidak ada waktu untuk membantu teman-teman nge-flash. Silahkan nanti teman-teman flash sendiri. Aplikasinya nanti akan saya siapkan semua, link-linknya di deskripsi YouTube saya ini ya. Intinya saya ini hanya memberikan informasi. Kalau teman-teman itu berminat ya silahkan, kalau tidak ya enggak apa-apa. Jadi ini namanya apa ya istilahnya, ini mining yang bener, yang logis untuk saat ini ya. Karena apa, hampir semua koinnya itu harganya pada anjlok semua. Saya sarankan teman-teman miningnya menggunakan Arduino ya. Nah ini sudah bener, ini masuk 9 nih, ini udah waras ini ya. 9 dapatnya 336 ya. Cuma kalkulasi perharinya ini saya nggak tahu, kita tunggu aja. Jadi ini per hari ini ya teman-teman. Jadi ini adalah per hari ini, per tanggal video saya buat. Mungkin nanti beda waktu, hasil miningnya juga nanti akan berbeda juga ya. Jadi teman-teman jangan mematok apa yang saya tampilkan di sini ya. Nah ini sekitar 5,24, tapi ini kan belum final teman-teman. Jadi yang masuk itu kan belum 100% ya. Nah sekitar 36 ini yang logis. Jadi
tinggal 2 jadi sekitar 4 ya 8, jadi sekitar 40 ya, 40 duko per hari. Jadi dengan 9 ISP 8232 itu kurang lebih dapat 40 duko ya. Kok 40 duko, 36 ditambah 1 ESP itu sekitar dapat 3 ya, 6 ya, sekitar 40 ya, 40 duko, kurang lebih 40 duko. Ini belum masuk semua masalahnya ya. Dan ini valid semua ya, 100% akurasinya, kemudian difficulty-nya 3,5 kilo. Nah, ini perlu saya sampaikan teman-teman bahwasanya kalau teman-teman mining pakai komputer juga bisa, hash rate-nya tinggi, tapi ini difficulty-nya jangan kaget, nanti bisa tembus sampai 100.000 kilo, kadang 90 kilo ya. Makanya nanti pendapatannya sebenarnya lebih banyak ini sebenarnya ya, lebih banyak menggunakan ESP sebenarnya. Di satu sisi itu hemat daya ya, paling ini nggak ada 1 watt teman-teman ya, saya yakin ini nggak ada 1 watt total dari ESP running ini. Jadi betul-betul ngirit super duper ngirit teman-teman ya. Jadi nggak usah tanya bang biaya listriknya berapa, udah anggap aja teman-teman nggak bayar ya, paling hanya 1000 dalam 1 bulan, 1000 perak. Dan ini mungkin nggak sampai juga, nggak sampai 1 watt kayaknya ya. Oke, begitu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Jadi jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya, Joko Vlog. Duh, ini capek banget ini membuat video sekitar berapa itu, hampir 1,5 jam ya, mungkin panjang waktunya, tapi ini untuk teman-teman ya. Jadi ini pendapatannya memang tidak stabil ya, dapat 7 dukung tak 36 ya, nanti kira-kira segitulah. Tapi namanya hobi, mau berkata apalagi. Di satu sisi gini, saya gunakan ISP ini nanti kalau kebutuhan proyek-proyek saya. Jadi kalau ininya nggak kepake, saya gunakan mining. Kalau kepake ya saya lepas saya gunakan programming untuk membuat peralatan-peralatan IoT, Internet of Things ya. Jadi nggak ada yang rugi daripada disimpan lama rusak. Kalau ini awet loh ini teman-teman ya, awet ya. Oke, sampai di sini, nanti nggak selesai-selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi dan berjumpa kembali di video-video vlog yang lain. See you next time. I love you follower, I love you subscriber.